Kembali lagi di channel Max Donghua. Gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Oke cuy, di video kali ini kita akan membahas spoiler Battle Troop Devon Season 5 episode 124 cuy. Buat para tetua yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe dan nyalain lontong. Oke lah, nggak usah banyak intro lagi, langsung saja ke pembahasan dan selamat berimajinasi. Waktu telah berlalu dengan tenang dalam sekejap mata. Dalam waktu 5 hari ini terkadang terdengar suara ledakan kuali yang meledak. Namun ada sebagian juga alkemis yang telah menyempurnakan pil obat. Di sisi lain mereka menyadari bahwa pil obat yang mereka buat tidak memiliki tingkat yang paling tinggi. Dikarenakan pil tingkat tinggi memiliki waktu yang lebih lama dari pil tingkat biasa. Mereka sadar bahwa saat ini mereka hanya meramaikan acara pil gathering tersebut. Sebagian besar tatapan penonton terfokus kepada Cao Ying, Song King dan alkemis yang agung lainnya yang mempunyai sebuah reputasi. Di sisi lain, Xiaoyan telah melakukan sekali lagi kesalahan dalam 5 hari ini. Kesalahan tersebut adalah ketika Xiaoyan mencoba menggabungkan bahan obat ginseng tulang salju. Namun kesalahan tersebut menjadi pelajaran untuk Xiaoyan sebelum ia menyempurnakan kembali. Mata Xiaoyan yang tertutup saat ini terbuka saat ia melihat bagian dalam kuali. Ada 3 kelompok cairan obat. Ketiga benda ini tampak tidak mencolok, namun di sisi lain, kelompok cairan tersebut mengandung aura obat yang bisa membuat seseorang bergetar. Ketiga jenis benda ini adalah hasil dari 5 hari Xiaoyan menyempurnakan pil obat. Dan langkah selanjutnya adalah menggabungkan cairan tersebut membentuk sebuah embrio sebelum nantinya terbentuknya sebuah pil. Dijelaskan bahwa penggabungan tersebut adalah langkah terpenting dalam terbentuknya pil obat yang sempurna. Di sisi lain, Xiaoyan tidak mempunyai banyak bahan obat. Selain menghabiskan waktu, namun di sisi lain juga menghabiskan kekuatan spiritual seseorang. Oleh karena itu, Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kondisi primanya. Saat ini mata Xiaoyan dengan cepat melirik Cao Ying dari kejauhan. Sementara itu Old Mugu dan yang lainnya saat ini sedang mengendalikan nyala api dengan wajah yang serius. Xiaoyan pun sedikit bergumam, mungkinkah kuali orang-orang ini bukan barang yang biasa? Mereka mungkin menyimpan setengah riak di dalam kualinya. Jika tidak, mungkin aku tidak bisa menebak pil tingkat berapa yang mereka buat. Singkatnya, saat ini setengah bulan pun telah berlalu dalam acara pil gathering ini. Di sisi lain, semakin banyak alkemis yang telah menyempurnakan pil obat mereka. Meskipun semakin banyak peserta yang telah selesai membuat pil obat, namun tidak ada satu dari mereka yang memunculkan pil lightning. Xiaoyan mengabaikan dunia luar, matanya yang terfokus tidak berkedip sama sekali. Setelah selama setengah bulan menyempurnakan pil obat, saat ini terlihat benda bulat sekepalan tangan yang terlihat samar di dalam api kualinya. Di sisi lain, bola kecil ini terbentuk dari ratusan bahan obat yang telah disempurnakannya. Meskipun belum bisa dikatakan sebagai bentuk embrionik, langkah penyempurnaan yang paling sulit setidaknya telah selesai disempurnakan. Langkah selanjutnya, jika kondisi Xiaoyan tetap stabil, mungkin ia akan benar-benar menyempurnakan pil obat bernama pil pelebur darah penumbuh tulang. Di sisi lain, saat ini tiba-tiba suara ledakan pun terdengar. Suara guntur petir yang dalam menggelegar di atas langit. Saat ini banyak tatapan orang yang terfokus pada awan gelap di atas langit yang saat ini bergemuruh dengan suara guntur yang keras. Kondisi ini adalah tanda-tanda kemunculan pil lightning. Pil lightning. Ada pil obat tingkat 7 yang akan terlahir. Seketika keributan bergema di seluruh tribun penonton saat melihat fenomena yang tidak biasa di atas langit. Banyak sekali tatapan mata yang tertuju pada sebuah panggung batu. Terlihat seseorang pria parubaya yang sedang menatap petir di langit dengan wajah kegembiraan di wajahnya. Dialah orang yang pertama kali menarik pil lightning. Di sisi lain, Xiaoyan hanya menyipitkan matanya. Dia menebak bahwa pil lightning yang lemah ini hanyalah pil tingkat rendah tingkat 7. Saat ini tatapan Xiaoyan kembali melirik Cao Ying dan yang lainnya saat dia merasakan samar-samar semacam riak energi yang terpancar dari kuali obat mereka. Fluktuasi ini kemungkinan besar bukanlah pil obat tingkat biasa yang akan terbentuk. Xiaoyan sedikit bergumam, aku sedikit bertanya-tanya, apakah aku akan menjadi juara pil gathering dengan hanya mengandalkan pil penggabungan darah penumbuh tulang ini? Jika ini tidak cukup, kemungkinan besar aku hanya akan bisa. Kata-kata Xiaoyan terhenti saat dia memikirkannya terlalu jauh. Namun sebelum itu semangat kembali muncul di dalam dirinya. Saat ini ia kembali bergumam, mungkin yang terbaik saat ini hanya duduk untuk mengamati situasinya. Singkatnya, waktu telah berlalu hingga banyak sekali pil lightning yang terbentuk di atas langit.
langit. Hari demi hari banyak pemandangan pil lightning yang bermunculan, hingga pemandangan ini terlihat sangat biasa saat ini. Di sisi lain saat ini hanya tersisa 50 orang saja. Mereka tahu 50 orang ini adalah eksistensi ahli sesungguhnya dalam menyempurnakan pil. Guntur terus bergema di atas langit yang biru ini sebelum menyaksikan hanya 36 kontestan yang tersisa. Api hijau giok menyala dengan panas api di kuali obat Xiaoyan. Matanya menatap benda bulat yang berputar-putar perlahan di dalam api. Benda bulat ini adalah gabungan dari 100 bahan saripati obat. Benda ini menyusut dari kepalan tangan hingga sampai menjadi seperti telur merpati. Selain itu bentuknya semakin menjadi bulat di bawah pemanggangan api surgawi. Riak energi yang membuat Xiaoyan terkejut adalah samar-samar terbentuk mengikuti penyusunan objek bulat ini. Riak semacam ini telah melampaui pil obat tingkat puncak kelas 7. Di sisi lain hati Xiaoyan dipenuhi dengan gembira. Ia sangat yakin bahwa dirinya dapat meningkatkan pil penggabungan penumbuh tulang ke tingkat 8. Xiaoyan menahan sedikit kegembiraan di dalam hatinya sebelum menenangkan pikirannya. Ia menyadari saat ini penyempurnaannya berada dalam posisi yang krusial. Singkatnya waktu berlangsung dalam beberapa hari. Saat ini 17 orang telah tersisa. Dilihat dari aura mereka bukanlah orang biasa. Lencana di setiap mereka paling rendah adalah tingkat 7 menengah. Tingkat tertinggi secara mengejutkan adalah seseorang guru alkemis tingkat 8 sejati. Sosok alkemis tingkat 8 ini adalah sosok yang tidak dikenal oleh Xiaoyan. Jelas orang ini sengaja menyembunyikan auranya. Alkemis tingkat 8 ini adalah seseorang pria parubaya berambut abu-abu. Jelas ia adalah seseorang dari generasi yang lebih tua. Namun wajah orang tersebut terlihat ditutupi senyum hangat, membuatnya tampak lebih menyenangkan dibandingkan dengan Old Mugu. Di sisi lain kelompok dari Xuan Kongzi menatap ke panggung batu saat melihat pria berambut abu-abu tersebut. Sebelum Xuan Kongzi berkata, tidak disangka jika tetua King Hua masih hidup. Orang tua ini benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Melihat fluktuasi di dalam kuali obatnya, sepertinya itu adalah pil obat tingkat 8. Xuan Yi di sampingnya hanya sedikit mengangguk saat mendengarkan perkataan Xuan Kongzi tersebut. Keinginan terbesar orang ini adalah sebuah api surgawi. Saat itu dirinya Yao Chen dan Xuan Kongzi telah tinggal di tempat yang mengerikan itu. Namun hanya Yao Chen lah orang yang mendapatkan api tulang dingin tersebut. Xuan Kongzi menggelengkan kelapanya tak berdaya saat tatapannya beralih kepada sosok tua berjubah hitam Old Mugu. Aura orang ini masih tersembunyi sampai sekarang, namun wajahnya tampak berubah. Aku sedikit bertanya-tanya, siapakah orang ini? Mungkinkah itu adalah penyamaran orang tua yang tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri? Namun tepat setelah itu sebuah ledakan terjadi dan aura petir bergemuruh di atas langit. Seketika semua orang terkejut. Itu adalah Song King. Terlihat saat ini seseorang Song King yang sedang duduk bersila dan tiba-tiba berdiri. Sebuah pil petir di atas langit muncul kali ini. Dari aura pil lightning tersebut sepertinya adalah pil tingkat 7. Namun aura pil tingkat 7 ini berbeda dengan pil lightning yang sebelumnya terjadi. Sebuah pil obat bulat seperti mutiara malam terangkat tinggi dengan wajah bahagia terpancar di raut wajahnya. Saat ini Song King menatap ke panggung batu lain sebelum tatapan provokasi tertuju kepadanya. Tempat itu adalah Xiaoyan berada. Xiaoyan melirik tatapan provokasi tersebut. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya. Sudut mulut Xiaoyan sedikit tersenyum saat dia berkata, orang ini telah dengan lama menyembunyikan dirinya cukup baik. Pil tingkat 7 ya. Mungkin dengan hasil ini dia akan masuk ke 10 besar. Namun untuk memperebutkan juara dari pil gathering ini dia tidak mempunyai kualifikasi untuk hal itu. Di sisi lain pil obat berwarna merah perlahan terbentuk. Rasa panas yang cukup sangat membara berdebar di hati Xiaoyan. Di sisi lain awan gelap terlihat di langit. Seekor ular perak besar melesat dari atas langit menuju ke sebuah panggung batu, tepat di mana Song King berada. Seketika mereka semua diterima oleh Song King. Saat ini wajah Song King sedikit berkedut saat tatapan provokasi diabaikan oleh Xiaoyan, hanya untuk menemukan bahwa Cao Ying dan Dan Chen tidak terkejut saat ia menyempurnakan pil. Di sisi lain ledakan pun terjadi dengan saat yang sama. 9 pil obat tingkat 7 kelas atas terbentuk secara bersamaan. Dengan kata lain 9 petir pil lightning terbentuk secara bersamaan di atas langit. Adegan ini benar-benar langka. Sorak-sorai yang memekakan telinga bergema di seluruh stadion. Seluruh wilayah pil samar-samar
dapat merasakan gelombang suara yang terbentuk. 9 pil lightning ini yang terbentuk di atas langit secara alami membuat seseorang Songking terkejut. Namun untungnya pil lightning dari orang-orang ini sedikit lebih rendah dari pil tingkat 7-nya. Dengan kata lain, kualitas pil obat mereka lebih rendah jika dibandingkan dengan miliknya. Petir perak kini menyambar langit dari segala arah. Akhirnya petir itu menghantam panggung-panggung batu itu dengan sangat dahsyat. Dalam sekejap seluruh langit bergema dengan gemuruh yang dalam. Namun terlihat Old Mugu, Xiaoyan dan yang lainnya bersikap seolah-olah tidak terjadi sesuatu saat dengan fokus menyempurnakan pil obat masing-masing. Saat ini terlihat Danjen yang sedang duduk bersila dengan wajah yang sedikit pucat. Namun dengan kekuatan spiritual yang tinggi ia dapat bertahan sampai sekarang. Saat ini Danjen sedikit bergumam saat dirinya berkata, "Aku akan berhasil." Kekuatan spiritual yang dahsyat terus-menerus bergema di kuali obatnya. Namun ekspresi marah terlihat saat dirinya berkata, "Kurang ajar." Wajah Danjen saat ini memerah, segel di tangannya berubah saat seteguk darah dimuntahkan dan masuk ke dalam kuali obat. Akhirnya darah tersebut menyatu dengan pil obat yang ia sempurnakan. Tiba-tiba suara ledakan terdengar, cahaya yang sangat terang menyilaukan di dalam kuali obatnya seperti layaknya cahaya matahari saat darah tersebut bercampur dengan pil obatnya. Saat ini orang-orang terkejut saat ledakan melonjak dari kuali pil obat. Tiba-tiba suara mendesis terdengar. Pilar cahaya hijau berukuran 100 kaki melesat keluar dari pil obat. Pilar itu melesat ke atas langit dalam prosesnya. Pilar cahaya memasuki langit di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, awan tiba-tiba muncul dimanapun pilar cahaya melewatinya. Dalam sekejap mata yang pendek, itu telah diaglomerasi menjadi badai setinggi ratusan meter. Selain itu, hal yang menyebabkan orang lain merasa terkejut adalah bahwa itu gemuruh yang terbentuk kali ini memiliki warna hijau dan perak. Badai salju 2 warna. Seluruh stadion heboh saat guntur 2 warna yang muncul di atas langit. Mereka baru melihat untuk pertama kali dalam hidup mereka saat menyaksikan awan guntur 2 warna yang telah terjadi di langit. Xuan Kongxi dan yang lainnya di panggung yang tinggi juga melihat ke arah 2 warna yang gelap dengan ekspresi serius. Sesaat kemudian mereka saling berpandangan dan mengangguk. Gadis dari klan Dan ini memang luar biasa. Dia telah memperbaiki pil obat tingkat 8 dan bahkan telah menarik 2 petir berwarna gelap. Pil obat tingkat 8 sudah bisa dianggap sebagai tingkat puncak pagoda emas dalam dunia alkemis. Mungkin hanya berbeda dengan 1 tier, tetapi perbedaan itu seperti surga dan bumi. Selain itu, pembagian dalam pil obat tingkat 8 sangat keras. Kualitasnya tidak bisa lagi dibedakan dengan mata telanjang seseorang. Sebaliknya, itu membedakan melalui warna pil lightning. Semakin tinggi tingkat obat pil lightning yang akan menarik ketika terbentuk akan memiliki lebih banyak warna. Dikabarkan itu, jika seseorang dapat menarik pil lightning 9 warna, itu berarti bahwa pil obat tersebut sudah maju ke tingkat ke-9 yang memiliki kekuatan ciptaan. Danjen menghapus jejak darah di sudut mulutnya saat ia berdiri di atas platform batu. Wajah yang putih pucatnya menatap lightning pil 2 warna di langit. Senyum muncul di sudut mulutnya saat dia berdiri dengan kesulitan. Tubuhnya yang halus dan kecil menyebabkan ahli kelas Dosun takut meremehkannya. Terlepas dari hasil ini, nama klan Dan akan benar-benar bergema di atas dataran tengah dengan gadis ini. Haha, saudari Danjen, kamu memang telah meningkat selama beberapa tahun ini, namun tidak mudah untuk membuat aku mengaku kalah. Tawa yang indah tiba-tiba ditularkan dari kejauhan hanya ketika senyum muncul di wajah Danjen. Dan setelah Danjen menoleh hanya untuk melihat Cao Ying yang perlahan berdiri. Wajahnya yang mempesona juga dipenuhi dengan pucat. Meskipun ini kasusnya, senyum di wajahnya yang cantik masih menyihir. Reputasi penyihir Cao Ying bukanlah yang kosong. Selama bertahun-tahun pelatihannya yang sangat keras di Pil Tower akan benar-benar menampakkan diri di depan banyak mata yang hadir saat ini. Keangkuhan seperti pinik muncul di wajah Cao Ying. Tangannya tiba-tiba membentuk sebuah segel saat dia dengan lembut berteriak, "Bangkitlah!" Teriakan yang baru saja terdengar, seketika pilar cahaya besar juga meletus keluar dari kuali obat di depan Cao Ying, menembak lurus ke arah langit. Awan di langit sangat cepat berkumpul saat pilar cahaya meletus. Setelah itu 2 warna muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun orang bermata tajam bisa mengatakan bahwa itu seperti ada jejak warna yang sangat redup yang telah bercampur dalam warna hijau dan perak. Ini adalah pil obat tingkat 8 lainnya. Seluruh
Terus stadion sedang mendidih pada saat ini. Jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya berwarna merah saat ini mereka melihat guntur terang di langit. Kegembiraan melonjak di dalam hati mereka saat darah di tubuh mereka mulai mendidih. Ini adalah pertemuan Phil yang sebenarnya. Song King tercengang saat dia melihat guntur di langit. Rasa kekalahan meningkat di dalam hatinya. Dia memang kurang jika dibandingkan dengan monster seperti Cao Ying dan Dan Chen. Untuknya Xiaoyan itu seharusnya. Mata Song King tiba-tiba berhenti ketika pemikiran dia terlintas di dalam hatinya, karena dia menemukan bahwa Xiaoyan yang telah duduk seperti patung di platform batu yang jauh akhirnya saat ini berdiri. Tak terhitung jumlah tatapan panas yang berapi-api tampaknya telah diteleportasi karena mereka tiba-tiba berhenti di tubuh Xiaoyan ketika dia berdiri. Xiaoyan perlahan berdiri di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pil lightning bergemuruh di atas langit. Terkadang petir yang menerobos langit akan membawa cahaya yang kuat yang menerangi wajah muda itu yang tampak saat ini sangat tenang. Cao Ying, Dan Chen dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka dari awan petir di langit. Ketika mereka melihat Xiaoyan berdiri, semua mata mereka tertembak ke arahnya. Mata Cao Ying agak rumit saat dia melihat sosok kurus Xiaoyan. Dia jelas mengerti bahwa di hatinya itu bakat perbaikan pil Xiaoyan yang tidak kalah dengan miliknya. Ini adalah pertama kalinya dirinya yang sombong telah memberikan evaluasi semacam itu kepada seseorang lelaki dengan usia yang sama. Ini cukup untuk mengatakan seberapa tinggi dia menanggapi Xiaoyan. Wajah pucat Dan Chen juga menempatkan matanya kepada Xiaoyan. Dia memiliki beberapa kontak dengan Xiaoyan, tetapi dia tidak mengira dia mencapai titik ini. Olmugu melirik Xiaoyan. Sudut mulutnya diangkat menjadi senyum dingin dan hidungnya juga mengeluarkan dengusan dingin. Dia tidak menganggap banyak hal untuk Xiaoyan. Dikatakan orang ini adalah murid tetua dari Yao Chen. Aku bertanya-tanya seberapa banyak kemampuan Yao Chen yang telah dia pelajari. Orang tua berambut kelabu yang disebut iblis tua King Hua oleh Xuan Kongxi sebelumnya saat ini sedang beristirahat, tatapannya kepada Xiaoyan sambil bergumam dalam hatinya. Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak melihat jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang telah menatapnya dengan berbagai emosi.